siapa saja? Ada Devan, Devan izin, kemudian ada Saskia juga izin, Diva izin, yang sakit Mas Denis. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Tadi Bu Guru lihat nih papan emosimu, sebagian besar ini merasa senang hari ini ya? Iya, alhamdulillah banyak yang senang hari ini. Tapi ada beberapa siswa ya sedih. Hilangkan dulu semuanya yang membuatmu sedih. Hilangkan dulu semua yang membuatmu marah, membuatmu jengkel, membuatmu tidak nyaman. Ya, sekarang duduklah serileks mungkin. Ya, hilangkan semua pikiran yang mengganggu. Ya, kemudian bayangkan sesuatu yang indah menurutmu. Jadi ini nanti kita akan latihan bernafas dengan kesadaran penuh dengan mendengarkan musik. Jadi untuk menghilangkan semua perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Biar kita lebih fokus dalam belajar. Nafas dalam. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Bisa diulangi lagi, tarik nafas dalam sebanyak 2 kali. hembuskan. Nafas masuk. Nafas keluar. Siap belajar? Siap belajar? Mana semangatmu? Untuk semangat. Alhamdulillah semua semangat dari ini. Selanjutnya akan dulu mulai dari berbagi cerita dulu. Semua senang kan kalau berbagi cerita? Senang sekali. Ya, kemarin ada temanmu 2 siswa yang izin pulang. Siapa kemarin? Ada Mbak Arul dan ada Mbak. Siapa kemarin? Mbak Diva. Kenapa sewaktu pelajaran kok izin pulang kemarin Mbak Arul? Sakit. Boleh tahu kemarin apa yang dirasakan Mbak Arul? Coba dengarkan cerita temanmu ya. Kemarin Mbak Arul sakit apa? Perutnya sakit. Ya, guru juga pernah ini sakit seperti itu. Ya, dulu Bu Guru karena mungkin kecapean, kelelahan, kemudian mungkin kehujanan juga, sampai Bu Guru itu juga masuk angin, jadi tidak enak badan. Nah, kemudian Bu Guru periksa, diberi obat, diberi vitamin. Ternyata Bu Guru itu tidak cocok dengan salah satu obat itu. Nah, akibatnya kalian tahu? Akibatnya Bu Guru menjadi alergi pada obat itu. Nah, efeknya jadi di sekitar mata, di sekitar hidung, sekitar mulutnya Bu Guru ini agak melepuh, jadi sakit sekali. Nah, yang mau kita pelajari hari ini temanya juga sesuai ceritanya Bu Guru tadi, tentang kesehatan. Betul, tentang kesehatan. Kita mau belajar ya bahasa Indonesia tema 8. Sehatlah jiwa ragaku. Ya, ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti jadi anak-anak akan belajar membaca teks, judulnya adalah Garuk-garuk. Ya, judulnya teks Garuk-garuk. Sudah ada di buku kalian pada halaman 183. Semua sudah siap ya? Oke, jadi nanti melalui kegiatan membaca teks Garuk-garuk, nanti anak-anak mampu membaca secara nyaring. Membaca nyaring itu bagaimana? Membacanya dengan suara yang lantang, suara yang keras, dengan intonasi yang tepat. Nah, selanjutnya setelah nanti kita membaca teks, nanti kita akan mencermati isi teks itu, kemudian mengamati gambar bercerita yang ada. Selanjutnya nanti kita juga akan melakukan permainan loh.
menghadapi tokoh dalam cerita. Nanti anak-anak buat produk sesuai dengan pilihanmu. Ya. Membaca nyaring teks garu-garu. Suaranya nanti harus yang lantang, harus yang keras ya. Perhatikan intonasinya, perhatikan tanda bacanya ya, karena kamu mau membaca nyaring. Siap. Dimulai dari Mbak Ajeng dulu. Nah, coba kamu saat boleh lihat di buku, boleh lihat tampilan di depan. Bermain atau belajar bersama di rumah. Pami itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah balai. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul bermain di rumah Pami berarti dia terbebas dari Kak Asing yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Suaranya sudah lantang ya, sudah memperhatikan ada tanda koma tadi berhenti sebentar, tanda titik juga berhenti. Bagus. Yang lain contoh Mbak Ajeng ya. Selanjutnya ya, dilanjutkan oleh siapa ya? Ya, ada Mbak Eslin, silakan. Selain berbeda dari Kak Asih, di rumah Pami juga banyak makanan. Ibu Pami selalu Fahmi ya Mbak. selalu menghubungi mereka buatan Malingau. ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku Ditemani. kerupuk tipis, kata Fahmi. Kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk-makhluk kecil di atas itu adalah reken atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Dia sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Ya, bagus. Coba kamu lihat gambar dulu. Menurutmu ini kidulnya yang mana? Oh iya, yang ini ya. Yang makan kerupuk. Ya. Terus yang perempuan ini adalah temannya, namanya Saboy. Kemudian yang laki-laki kita lihat ini adalah Fahmi. Ini yang rumahnya digunakan untuk belajar. Tahu isinya? Sudah tahu. Sekarang tanya jawab. Nanti yang bisa jawab acungkan jari. Setelah ditunjuk guru baru jawab ya. Sebutkan jawabannya. Duduknya siap dulu Mas. Ya. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Ya. Nah, siapa saja tokoh dalam teks garu-garu? Tadi duluan Mbak Yasmin. Silakan Mbak Yasmin. Ada siapa saja? Satu Kidul, ada Fahmi, Saboy, cukup? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Mbak Ajeng tambahkan. Ada lagi? Kak Asih. Satu lagi? Ya, yang lain. Ya, Mas Reno. Dokter Tuti, betul. Kenalan dulu lah. Ini ya, kenalan dulu nih. Nih, betul tadi yang sudah disebutkan temanmu. Tokohnya ada Kidul, ya. Kidul, ya. Ini Kidul. Terus ada Fahmi temannya tadi yang rumahnya digunakan untuk belajar. Terus ada temannya belajar yang perempuan namanya Saboy. Terus ini nih ibunya Kidul. Ya, rambutnya sama ya? Rambutnya sama. Iya, Kak Asih juga. Nah, rambutnya ikal. Terus yang ini baik hati yang ini adalah Dokter Tuti, betul. Jadi ada berapa tokoh dalam teks tadi? Ada 6, betul. Itu semua tokoh yang ada dalam teks. Selanjutnya, yuk siap-siap lagi. Pertanyaan kedua, siapa tokoh utama dalam teks garu-garu? Mbak Ratna. Oh, betul? Tokoh utamanya adalah Kidul. Kita lihat apakah benar. Jeng. Tepuk tangan. Siapa yang mau bermain? Iya. Semua ikut bermain? Ikut. Kalau semua nanti perwakilan ya. Nanti permainannya apa ya? Nah, permainannya adalah permainan mencari harta
setrum. Nah, tapi bukan harta karun, bukan uang, bukan emas, bukan berlian. Tapi harta karunnya adalah gambar. Betul. Gambarnya nanti tentang cerita tadi, cerita Kidul. Nah, jadi nanti permainannya kamu mencari gambar dan setelah ketemu kamu urutkan. Ya, petunjuknya perhatikan dulu. Yang pertama, temukan gambar-gambar berikut di sekitar kelasmu. Jadi nanti yang bermain 2 siswa dulu ya. 2 siswa dulu, boleh nanti siapapun boleh. Ya. Jadi kemudian nanti kamu temukan gambar-gambar di sekitar kelasmu. Nanti akan disembunyikan dulu gambar. Ya, dibagi dua bagian ya. Yang sebagian kanannya Bu Guru, nanti nyarinya berarti cuma di sebelah sini. Yang sebelah kirinya Bu Guru sini, kamu nyarinya juga di sebelah sini. Jangan kelewati batas, ya. Jadi batasmu sebelah sini dan sini. Paham? Paham ya? Kamu temukan gambar, setelah itu diurutkan. Karena gambarnya itu belum urut. Nanti ada berapa gambar nih yang harus kamu temukan? 1, 2, 3, 4. Sebelum menemukan 4 gambar jangan diurutkan dulu. Kamu temukan 4 gambar dulu, baru diurutkan, nanti ditempelkan di mana tempelkannya? Di papan. Siap? Siapa yang mau bermain? Kalian siap dulu nanti tak tunjuk. Kalau nggak siap, berarti tidak bisa bermain. Siapa ya? Mbak Ajeng semangat sekali. Dia senang ya kalau lari-lari gitu senang ya. Ya boleh Mbak Ajeng? Ya sama siapa ya yang sukanya jalan-jalan di kelas kan nanti karena kamu jalan-jalan mencari harta karun. Mas Rizky, ya boleh Mas Rizky. Kita tepuk bunga dulu semuanya. Yuk, yuk Mas Rizky. Silakan dulu ya tepuk bunga ya. Siap ya? Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Semangat ya. Siap? Bisa dimulai? Hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ada di mana? Udah dapat berapa? Ada 2. Tepuk tangan untuk Mas Rizky yang nggak ada. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Yang dikerjakan Mbak Ajeng dulu. Mbak Ajeng, coba jelaskan Mbak Ajeng. Yang pertama maju sini dulu. Ya, yang pertama apa? Coba kamu jelaskan. Kenapa kamu memilih ini yang pertama? Karena yang pertama Kidul belajar terus sambil makan apa? Rempeyek. Terus yang kedua setelah makan rempeyek gatal-gatal. Gimana gatal-gatalnya? Terus setelah itu dia pamit pulang dibungkuskan. Betul? Terus setelah itu iya periksa ke dokter. Ya. Ya, bagus tepuk tangan untuk Mbak Ajeng. Betul ya? Kita lihat pekerjaannya Mas Rizky. Mas Rizky sama juga ternyata. Berarti semuanya pintar. Dan semuanya sudah paham. Iya, duluan Mbak Ajeng. Berarti pemenangnya adalah jawaban kamu sudah benar Mas Rizky. Sudah benar. Hanya tadi waktunya saja ya. Ya, mana semangatmu? Mana senyumanmu? Oke, baiklah. Sudah paham? Nah, sekarang kita diskusikan lagi apa sih permasalahan yang dialami oleh Kidul. Kalau tadi kan kamu baru jawab sendiri-sendiri ya. Sekarang tugasmu adalah tugas kelompok.
Perhatikan petunjuknya dulu. Ya. Yang pertama, cermatilah kembali teks cerita yang berjudul Garuk-Garuk. Setelah itu diskusikan permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Lalu tuangkan hasil diskusi dalam produk pilihan kalian. Nanti kamu boleh memilih, ya, boleh nanti kamu pilih produk tulisan saja, tulisan narasi sederhana boleh. Kemudian kamu buat peta konsep juga boleh, kamu gambar boleh, kamu yang suka nyanyi, siapa yang suka nyanyi? Ya nanti boleh, bikin lagu juga boleh. Kemudian ya sebentar ya, terus ini boleh kalau yang suka puisi juga boleh buat puisi, gitu ya. Nah yang paling penting dalam produk itu harus membuat ini, harus ada satu tokoh utamanya harus ada. Dua, harus ada hal yang diinginkan oleh tokoh utama. Yang ketiga, harus ada hal yang belum berhasil dicapai. Setelah itu nanti kamu presentasikan ke depan. Masing-masing kelompok akan mendapat lembar kerja. Nanti kamu tuangkan produk hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Misal, kelompokmu mendiskusikan, memutuskan untuk membuat sebuah puisi. Berarti puisinya kamu tulis di sini. Kalau buat lagunya liriknya tulis di sini di dalam kertas ini, dalam lembar kerja. Kalau mau gambarnya berarti di sini. Kalau mau buat peta konsep bisa, ya di sini juga. Sudah jelas? Sudah. Diskusikan dulu. Diskusikan ini mau buat apa? Nah, diskusikan dengan temanmu apa ya? Yakin apa ya? Kamu sukanya apa? Kira-kira, ya. Kemudian mana lagi yang paling siap? Masih belum siap? Yang siap dulu. Nyanyi boleh. Coba diskusikan dengan temanmu dulu. Temanmu nanti setuju. Ini waktunya 10 menit selesai ya. Yuk, 10 menit dari sekarang. Cuma satu. Harus ada tokohnya, tokoh utama. Dua, harus ada, apalagi tadi tokoh utama harus ada. Kemudian yang diinginkan oleh tokoh utama dan yang belum berhasil dicapai. Coba pilih, tahu nih kelompokmu sudah diskusi tadi. Akhirnya memutuskan membuat siap. Baca. Idul, engkau memang suka rempeyek udang, tetapi sayang 1000 sayang, rempeyek udang membuatmu marah. Kau sakit, malas mandi, hingga banyak mandi tangan dan kaki. Kamu harus tetap berjari supaya tubuhmu berjalan. Wah, bagus sekali puisinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba, siapa yang mau berpendapat terhadap puisi kelompok 1? Sudah bagus belum? Sudah bagus. Sudah ada tokoh utamanya? Sudah. Sudah ada hal yang diinginkan tokoh utama? Sudah. Sudah ada hal yang tidak bisa dicapai oleh tokoh utama? Sudah ada. Jadi sudah benar ya? Idul, dia anak yang malas mandi, alergi udang, dia menjadi gatal. Kalian gimana? Oh. Bagus ya lagunya ya? Ini kelompok buat apa, Mbak? Oh, nulis, membuat karangan, membuat ringkasan. Coba dibacakan yang keras ke temannya. Nah itu, ini di tengah ada. Tuh, terus buat apa di sini? Hal yang diinginkan. Kali gambarnya. Ya, ini tuh gambarnya kelompoknya. Mas Niko, bagus sekali. Oke, hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat.
semua? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan soal. Tetap duduknya seperti ini tidak masalah, ya. Yuk, yang paling siap dulu. Silakan tulisi nama dan nomor absen. Soalnya hanya 5 dan nanti kalau kamu tadi perhatikan pasti bisa menjawab. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Pinternya Mbak Valen. Boleh. Mas Yusa coba itu dibaca dulu. Nomor 1 bacanya bagaimana? Yang keras. Besok latihan membaca ya. Di rumah rajin membaca ya. Mas Yusa nggih. Biar lancar membacanya, biar lancar. Seperti Mas Niko. Mas Niko juga harus latihan lagi. Sama latihan membaca biar lancar. Mbak Miska juga ya. Mbak Miska latihan baca lagi. Coba dibantu Bu Guru. Ini dibacakan. Siapakah tokoh utama dalam teks cerita Garu-Garu? Siapa Mas? Tulis Kidul bisa? Yuk, bukunya apa dulu? Mbak Miska kesulitan tidak? Ini bacanya gimana? Coba. Si Guru mau kasih tantangan lagi nih bagi yang sudah selesai, ada tantangan dari Guru. Siap? Ya. Gimana dulu Mas? Tantangannya Mas Rizky perhatikan. Di pojok baca belakang ada bahan bacaan. Itu tantanganmu adalah kamu temukan permasalahan tokoh dalam bacaan tersebut. Nah, kamu baca dulu, kamu ada 2 bacaan, kamu pilih salah satu. Kemudian di atasnya itu ada kartu pertanyaan. 3, 4. Bawa pulpen. Ya, berdiskusi dengan Mas Rizky. Ya. Jadi satu kelompok ya. Hari kita ini Yola. Senang belajar hari ini. Terus ada yang merasa tertarik nggak belajar hari ini? Ada yang semangat sekali? Wah, luar biasa. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Coba salah satu. Ya, Mbak Valen. Tapi kamu sudah membacanya? Klik membaca yang keras dengan intonasi yang tepat, dengan pelafalan yang sesuai, yang tepat juga. Selain kamu sudah bisa membaca nyari, kamu tadi juga sudah belajar apalagi yuk? Siapa yang tahu? Kita belajar untuk mengetahui apa? Pinter ya, permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Gitu. Selanjutnya, apa manfaat yang anak-anak peroleh dari kegiatan belajar kita hari ini? Apakah bermanfaat bagi kalian? Apa manfaatnya? Bisa latihan, bisa mengetahui permasalahan tokoh. Terus manfaat yang lain, kamu bisa belajar membaca yang bagaimana? Nyari. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sangat bermanfaat. Belajar kita hari ini. Kemudian perhatikan untuk pertemuan berikutnya. Ya, nanti silakan dipelajari di buku. Kita akan belajar
tentang teks visual. Teks visual itu apa? Nanti berupa gambar. Nanti kita cari tahu informasi apa yang kita peroleh dari gambar tersebut. Ya, ada bahasa Indonesia lagi hari apa? Besok masih ada ya. Jadi syukuri karena kita sudah belajar dari ini dengan baik. Dalam hati ya. Alhamdulillah. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.